Soal berikutnya, nomor 43. Di sini materinya adalah turunan. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 6x min 2 adalah, nah di sini kita sudah menuliskan ulang soalnya, maka turunan pertama atau f aksen x sama dengan 4-nya ini kita taruh ke bawah atau langsung kita kalikan dengan angka 3. Jadi 4 kali 3, 12, x pangkatnya berkurang 1. Jadi 4 kurangi 1, 3. Dikurangi, nah ini 3 ya, 3 juga diturunkan ke bawah, atau 3 kali 2 langsung, 3 kali 2, 6, x pangkat berkurang 1, 3 kurangi 1 berarti 2, ditambah, turunannya 6x berarti tinggal 6, variabel. Kemudian min 2-nya, karena tidak ada variabel, maka turunannya adalah 0, sehingga di opsi pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya nomor 44, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 7 plus 5x per 3x plus 4 adalah, nah untuk mencari turunan maka kita perlu memisahkan pembilang dan penyebutnya terlebih dahulu. Misalkan yang pembilang ini kita misalkan dengan U, untuk penyebutnya ini kita misalkan dengan V. Rumus turunan ketika ada bentuk pecahan, jadi f aksen x sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, jadi ini perkalian ya. Misalkan U-nya tadi sama dengan 7 plus 5x, maka turunannya U aksennya sama dengan turunan 7 kan 0 ya. Turunannya 5x berarti 5. V-nya adalah 3x plus 4. Maka V aksennya turunannya 3x, 3, turunannya 4, 0. Ya, jadi V aksennya 3. Sehingga tinggal kita masukkan di sini sama dengan U aksen 5 dikali V-nya adalah 3x plus 4 dikurangi V aksennya 3 dikali U-nya adalah 7 plus 5x. 7 plus 5x. Kemudian dibagi V kuadrat berarti 3x plus 4 kuadrat. Nah, sehingga kita hitung 5 dikali 3x berarti hasilnya adalah 15x. 5 dikali plus 4 berarti plus 20. Kemudian minus 3 kita kalikan dengan 7. Min 21 min 3 kalikan dengan 5x. Berarti min 15x. Yang bawah tetap 3x plus 4 kuadrat. Nah, sama dengan 15x sama min 15x. Ini habis ya. Karena satu positif, satu negatif. Kemudian plus 20 sama min 21 berarti tinggal min 1 per yang bawah tetap 3x plus 4 kuadrat. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya nomor 45. Turunan pertama fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 3 dikali 5x min 8 adalah, nah untuk soal nomor 45 ini ada dua cara. Kita bisa menggunakan rumus atau menggunakan aljabar saja. Misalkan kita tulis ulang fungsinya, kemudian kita menyelesaikan ini dengan cara aljabar. 2x kuadrat kita kalikan dengan 5x, 2 kali 5 10, x pangkat 2 dengan x jadinya x pangkat 3, kemudian 2x kuadrat dikali dengan min 8, 2 kali min 8 min 16, x kuadratnya tetap, kemudian gantian 3 dikali dengan 5x plus 15x, 3 dikali dengan min 8 minus 24. Kita bisa langsung menurunkan fungsi ini, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan 3 kali 10 30, x pangkatnya berkurang 1 jadi 2 dikurangi 2 kali 16 32, x pangkatnya berkurang 1 berarti tinggal 1 plus 15x turunannya 15 min 24 turunannya 0 karena tidak ada variabelnya. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya nomor 46. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 6x min 2. Nilai f aksen 1 adalah, nah karena ditanyakan turunan pertama, maka kita turunkan terlebih dahulu fungsi ini. Turunan pertama f aksen x-nya sama dengan 3 kita kalikan dengan 2, 6x pangkatnya dikurangi 1 tinggal 2 ditambah turunannya 6x 6 turunannya 2 0. Jadi f aksen x-nya turunan pertama sama dengan 6x kuadrat plus 6. Karena yang ditanyakan adalah f aksen 1,
maka kita substitusikan 1 ke dalam variabel X-nya. Sehingga menjadi 6 dikali 1 kuadrat ditambah 6. 6 dikali 1 kuadrat 1 tambah 6. 6 tambah 6, 12. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal selanjutnya nomor 47, integral 4x pangkat 3 min 5x plus 8 dx sama dengan cara mengintegralkan, yaitu pangkatnya ditambah terlebih dahulu. Kalau ini x pangkat 3, kita tambah 1, berarti jadinya x pangkat 4. Nah, kemudian 4 ini kita tulis di bawah. Nah, kemudian di depan sini ada angka 4, kita tuliskan ulang. Dikurangi. Nah, ini pangkatnya kalau nggak ditulis sebenarnya punya pangkat 1. Berarti pangkat 1 ini kita tambah dengan 1, yaitu jadinya 2. 2 ini kita tulis ulang di bagian bawah. Jadi sini ada angka 5, kita tulis ulang. Nah, kemudian ditambah integralnya 8, yaitu 8x. Jadi cukup memunculkan variabelnya saja. Jangan lupa terakhir plus c, karena ini integral tak tentu. 4 bagi 4 berarti 1. X pangkat 4 dikurangi 5 per 2 tetap X pangkat 2 plus 8x plus C. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya nomor 48, integral 1 sampai 2 dengan fungsi x kuadrat min 2x plus 3 dx adalah, nah misalkan di sini kita tulis ulang jadi integral tentu ya, karena dia punya batas. Nah, langkah pertama kita integralkan seperti biasa. Bentuknya ini terlebih dahulu. Integral dari x pangkat 2, x pangkat 3. Kemudian pangkat 3-nya kita tulis di bawah. Nah, di depan ini kalau nggak ada angkanya sebenarnya punya angka 1. Dikurangi x. Nah, pangkatnya ini kalau nggak ditulis punya angka 1. Kemudian tambah 1 jadi 2. Taruh di bawah. Angka 2 ini kita tulis lagi di sini. Ditambah 3, integralnya 3 yaitu 3x. Nah, di sini tidak perlu ditambah c karena integralnya punya batas. Jadi kita kasih tanda seperti ini, 1 sampai 2. Nah, kemudian kita substitusi dulu. Yang bagian atas ini disebut batas atas dan yang di bawah ini disebut batas bawah. Jadi rumusnya adalah batas atas kita substitusikan dulu ke dalam fungsi ini, kemudian dikurangi batas bawah kita substitusikan ke fungsi ini. Sehingga kita bisa menuliskan, nah misalkan bentuknya sudah kita tuliskan, jadi ini akan jadi batas atas dikurangi batas bawah. Batas atasnya angka 2, 2 ini akan kita substitusikan ke dalam x-nya. Sehingga x-nya ini akan kita ganti dengan, kita tulis ulang menjadi 2 pangkat 3, kemudian ini 2 pangkat 2, ini 2. Jadi batas atas dulu dikurangi batas bawah. Batas bawahnya 1. Maka kita substitusikan x-nya dengan angka 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Kemudian kita hitung sama dengan 1 per 3 dikali 2 pangkat 3, 8. Dikurangi 4 ditambah 6. Kurangi 1 pangkat 3, 1. Kali sepertiga tetap. Dikurangi 1 pangkat 2, 1. Ditambah 3 kali 1, 3. Nah, yang pertama kita samakan penyebutnya jadi 3. 3 bagi 3, 1. Ya, 1 kali 1, 1 kali 8, 8. Kemudian 3 kali 4, min 12. 3 kali 6, 18. Kemudian ini kita samakan juga penyebutnya jadi 3. 3 bagi 3, 1 kali 1, 1. Kemudian 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. Tandanya sama, min plus. Nah, kemudian kita hitung 8 kurangi 12 min 4 tambah 18 berarti 14 per 3 dikurangi 1 kurangi 3 min 2 tambah 9, 7 per 3. Hasilnya adalah 14 kurangi 7, 7 per 3. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal selanjutnya nomor 49, bayangan titik B dengan koordinat B-nya adalah min 3,5. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X adalah, nah pertama kita harus ingat rumus refleksi atau pencerminan titik terhadap garis, terutama garis Y sama dengan min X. Ketika ada koordinat X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya B aksen sama dengan min Y, min X. Nah sekarang ketika ada titik B min 3,5, kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka dengan menggunakan rumus di atas kita bisa memindah 5 ke depan
menjadi min 5, min 3 kita pindahkan ke belakang menjadi 3. Jadinya min 5,3. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya nomor 50. Jika persamaan garis lurus Y sama dengan 3X plus 5, maka persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T 4,5 adalah, nah di sini ketika ada garis kemudian ditranslasikan sejauh 4,5, bisa kita tuliskan 45, maka hasilnya juga akan menjadi sebuah garis. Nah, kita bisa menggunakan rumus translasi X aksen Y aksen. Ini adalah koordinat bayangannya sama dengan XY titik mula-mula ditambah AB. AB adalah translasinya. Kalau di sini berarti 4 sebagai A, 5 sebagai B. Nah, sehingga kita bisa menuliskan ulang menjadi X aksen Y aksen sama dengan XY-nya tetap. Kemudian AB-nya kita ganti dengan yang diketahui, hanya 4, B-nya 5. 4, 5. Nah, kemudian kita jumlahkan X aksen sama dengan atas tambah atas. Berarti X plus 4. Untuk mencari X, maka 4-nya pindah ruas ke kiri, menjadi X aksen min 4. Kemudian Y aksen sama dengan Y plus 5. Y-nya tetap, plus 5-nya pindah ke kiri jadi min 5. Sehingga Y aksen min 5. Nah, di sini kita butuh X dan butuh Y yang akan kita substitusikan ke dalam persamaan garis di awal tadi, yaitu Y sama dengan 3X plus 5. Nah, kita tuliskan ulang persamaan garisnya. Y sama dengan 3X plus 5. Y-nya kita ganti dengan Y aksen min 5. Y aksen min 5 sama dengan 3 dikali X-nya ini kita ganti dengan X aksen min 4. X aksen min 4. Terakhir ditambah 5. Nah, kemudian kita tulis ulang Y aksen min 5 sama dengan, kita jabarkan 3 kali X aksen, 3X aksen, 3 kali min 4 berarti min 12 ditambah 5. Sehingga Y aksen sama dengan 3X aksen min 12 plus 5, min 5 pindah jadi plus 5. Sehingga hasilnya adalah Y aksen sama dengan 3X aksen min 12 tambah 10, berarti min 2. Nah, hasil akhir kita hilangkan tanda aksen ini. Y sama dengan 3X min 2. Nah, seperti ini. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal selanjutnya nomor 51. Perhatikan gambar berikut. Jika segi 4 ABCD, segi 4 yang kecil ini akan didilatasikan menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Artinya bangun ini kalau didilatasikan maka akan menjadi lebih besar. Maka faktor skala yang sesuai adalah kita amati koordinat titiknya terlebih dahulu. Nah, misalkan kita sketsa ulang, ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X. Nah, kemudian kita lihat titik A di sini koordinatnya adalah 2 kotak ya. Jadi ke kanan 2 kotak, ke atas 1 kotak. Berarti koordinat titik A ini adalah 2,1. Kemudian hasilnya A aksennya di sini. Nah, ini koordinatnya A aksennya adalah berapa kotak? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak ke kanan dan 3 kotak ke atas. Berarti koordinatnya adalah 6,3. Nah, cukup ambil satu titik aja ya. Nah, misalkan kita rekonstruksi ulang seperti ini, titik A-nya mula-mula 2,1 menjadi 6,3. Ini berarti didilatasikan dengan pusat 0,0. Kemudian kita akan mencari berapa faktor skalanya atau K-nya ini berapa. Kita bisa mengamati ini angka 2 jadi 6. Berarti kan dikali 3. Kemudian 1 ini jadi 3. Nah, itu kan juga dikali 3. Berarti berapa faktor skalanya? Yaitu 3. Sehingga jawabannya tepat adalah yang D.